Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah daerah, Polres, Polda, dan Rem yang sudah mengamankan acara ini. Tentunya kita hadir di sini dalam rangka memberikan dukungan dan mengedepankan keamanan di seluruh wilayah Halmahera Utara, terutama di Kecamatan Galela. Terima kasih kepada abang kita, Abang Rahmat Caha dan Pomalilia, serta teman-teman BKMT dan MUI yang ada di Halmahera Utara, serta teman-teman yang ada di sini, masyarakat Galela, Halmahera Utara, Airia de Nongoru, Ayaba de Bira, gitu ya. Terima kasih tolong kanena, tentunya ini sebuah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini kita hanya berada di terik matahari cuma 1 jam, sedangkan saudara-saudara yang ada di Gaza sudah lebih dari 50 hari mereka dibawa gempuran oleh pihak penjajah. Saya sangat yakin tentunya seluruh agama di dunia, terutama agama di Indonesia, keyakinan menolak dengan adanya pembantaian, penjajahan, genosida, dan tragedi Nakba tahun 2023 yang menewaskan lebih dari 15.800 warga sipil Gaza dan mencederai lebih dari 41.000 warga Gaza. Saya, Bang Onim, tidak hanya milik Maluku Utara dan Galela, tapi Bang Onim sudah milik bangsa Indonesia. Karena hadir di Palestina, di negara asing, tentunya tidak membawa nama Galela, tidak membawa nama lembaga, akan tetapi membawa merah putih, membawa negara kesatuan Republik Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa jumlah muslim terbesar di dunia, Indonesia, tetap berada dengan masyarakat Palestina. Dan tentunya kita seluruh elemen bangsa di Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina. Karena sebelum Palestina berani mengibarkan bendera merah putih, yang pertama kali negara yang telah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Isu Palestina tentunya adalah isu kemanusiaan, yang mana kita manusia, mereka pun manusia. Kita memberikan dukungan dan solidaritas kepada masyarakat di Palestina. Dengan demikian kita sebagai muslim, ini sudah menjadi tanggung jawab kita dan kewajiban kita, yang tidak usah kita gembar-gemborkan, yang pada akhirnya akan digiring opini kita bahwa isu Palestina hanyalah tanggung jawab muslimin saja. Tidak demikian, teman-teman. Perlu saya tegaskan bahwa mungkin ada di sini sahabat Bang Onim orang Kristen, perlu sampaikan bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan yang menjadi korban tidak hanya muslimin, akan tetapi Bang Onim menjadi saksi orang Kristen yang ada di Gaza dibantai habis-habisan oleh pihak Zionis Israel. Bang Onim menjadi saksi tidak ada madrasah yang dihancurkan, akan tetapi gereja pun dihancurkan oleh pihak Zionis Israel. Tentunya tidak hanya masjid yang dihancurkan, akan tetapi gereja dan sekolah Kristen pun dirata-tanakan oleh pihak Zionis Israel. Dengan demikian, terjadi di Palestina adalah murni penjajahan, yang terjadi di Palestina adalah murni pengambilan alih tanah Palestina, yang terjadi di Palestina adalah murni pembersihan etnis. Kalau kita berbicara tentang pembersihan etnis, tentunya tidak hanya muslim yang dibantai, akan tetapi Yahudi pro-Palestina dibantai, orang Kristen yang ada di Palestina khususnya di Gaza dibantai. Dan Bang Onim berada di Gaza, alhamdulillah punya banyak teman orang Kristen. Mereka memberikan apresiasi kepada Indonesia bahwa ternyata ada seorang warga negara Indonesia berasal dari Galela rela meninggalkan Indonesia, rela meninggalkan orang tua, rela meninggalkan Galela untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional, yaitu di Palestina. Kita tahu sendiri sampai dengan saat ini Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, berada di barisan depan untuk menekankan bahwa Indonesia bersama dengan masyarakat Palestina. Ibu Menteri Luar Negeri, sahabat Bang Onim, Ibu Retno Marsudi, terima kasih banget.
alhamdulillah berada di barisan depan untuk menegaskan bahwa sampai Palestina merdeka, maka Indonesia akan tetap mengawal kemerdekaan masyarakat Palestina. Jadi sekali lagi, kita jangan terprovokasi dengan isu atau narasi yang memprovokasi bahwa Palestina tidak hanya urusannya muslimin, akan tetapi Palestina, mohon maaf, ini adalah urusan tidak harus menjadi muslim untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang punya harkat dan martabat serta memiliki hati nurani untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah Bang Onim punya lembaga filantropi Nusantara Palestina Center di Jakarta. Sejak terjadi peperangan sampai dengan saat ini distribusi bantuan sudah lebih dari 25 miliar amanah dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi selama Bang Onim berada di Galela Halmahera Utara, mohon maaf kepada masyarakat Galela maupun muslim maupun non muslim jika kehadiran kami di Galela membuat ketidaknyamanan. Akan tetapi perlu sampaikan bahwa bangsa Indonesia bangga dengan putra Halmahera Utara yang telah berada di Palestina di barisan depan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada orang Indonesia yang bersama dengan masyarakat Palestina. Masyarakat Palestina tentunya mereka bukan orang miskin, orang kaya, tetapi dimiskinkan oleh pihak penjajah. Jika tidak terjadi penjajah di Palestina, maka salah satu negara yang terkaya di Timur Tengah itu adalah Palestina. Dengan demikian, tokoh proklamator Indonesia almarhum Soekarno sekali lagi menegaskan dan menggarisbawahi bahwa selama hak masyarakat Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka sejak itulah bangsa Palestina akan selalu berada dengan masyarakat Palestina. Karena kita sudah lebih dari 76-70 tahun mereka, ada satu-satunya negara yang pernah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Tentunya kemerdekaan Republik Indonesia tidak sempurna jika kita tidak melihat kemerdekaan masyarakat yang ada di Palestina. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Pada saat evakuasi kemarin perlu sampaikan bahwa alhamdulillah kami selamat dari maut. Karena pada saat evakuasi dari kota Gaza ke Gaza bagian selatan, kami harus melewati jasad dari warga sipil Gaza yang mereka dibantai oleh penjajah. Kami harus melewati reruntuhan rumah yang dihancurkan oleh pihak penjajah. Akan tetapi kami yakin bahwa jika Bang Onim berada di Palestina hanya untuk membawa nama Indonesia, Bang Onim di Palestina hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kami, menyelamatkan kami, menjauhkan kami dari kebiadaban pihak Zionis Israel. Sekali lagi yang terjadi di Palestina adalah pembantaian, murni pembantaian. Sekali lagi yang terjadi di Palestina adalah genosida. Sekali lagi yang terjadi di Palestina adalah tragedi Nakba 2023. Sekali lagi tragedi Nakba 2023. Dengan demikian, saat ini momen yang paling penting kita memberikan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin dengan doa ikhlas kita menghimbau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, memberikan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama warga sipil, wanita, non-muslim, muslimin yang ada di Palestina. Semoga kedepannya tidak hanya masjid yang dibangun di Palestina yang sudah dihancurkan oleh penjajah, akan tetapi semoga kedepannya dunia pun bisa membangun gereja yang telah dihancurkan oleh pihak penjajah terhadap saudara-saudara Kristen yang ada di jalur Gaza. Sekali lagi, sangat bersyukur Bang Onim bisa dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya dari Jakarta alhamdulillah diberikan kesempatan untuk hadir di Galela. Yang luar biasa sekali jadwal, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri pun mereka sudah menyusun jadwal Bang Onim, karena mereka lihat adalah Bang Onim aset bangsa Indonesia di Palestina. Bang Onim adalah mata dan telinganya Indonesia di Palestina.
Dengan demikian tidak sedikit dari teman-teman yang ada di Jakarta, di Jawa, di Medan, di Sumatera, di Ternate kemarin pun luar biasa. Seluruh elemen bangsa dan juga lintas agama hadir di kota Ternate di bawah pengamalan dari Polda dan juga Dandrem yang ada di kota Ternate.